Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan rahmat sehat, rezeki, dan ilmu yang berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Bagaimana keadaan anak-anak di rumah sekalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, Presiden kita juga sudah memberikan kelonggaran dalam penggunaan masker. Jadi, jika anak-anak sedang beraktivitas di luar yang tidak berkerumun, boleh tidak menggunakan masker. Namun, jika saat di transportasi umum yang sifatnya berkerumun ya, lebih baik menggunakan masker agar kita juga terjaga, juga keluarga kita di rumah juga terjaga. Baik, Ibu akan mengecek absensi apakah semua hadir atau tidak ya. Yang pertama ada Cila Alia hadir atau tidak? Hadir. Lia Andini hadir atau tidak? Hadir. Nia Kaisma hadir? Hadir. Noah Saputra hadir? Hadir juga. Lalu ada Rio Dewanto hadir? Ya, alhamdulillah semua hadir ya. Nah, Ibu mengingatkan kembali jika anak-anak ada keperluan dan tidak memungkinkan untuk belajar di sekolah, alangkah baiknya mengabari wali kelas terlebih dahulu agar tidak ditulis alfa. Karena itu mempengaruhi keaktifan di sekolah dan juga ketertiban ya, aturan sekolah. Lalu pada pertemuan yang lalu Ibu sudah membahas mengenai teks prosedur dan juga sudah memberikan tugas untuk membuat teks prosedur secara berkelompok. Apakah sudah dikerjakan semua dan dikumpulkan? Baik, terima kasih Ketua kelas sudah membuat link Google Drive untuk pengumpulan tugas. Nanti linknya dikirim di WA Ibu ya. Baik, terima kasih. Setelah kita belajar materi minggu lalu, teks prosedur itu, lalu kita akan membahas teks laporan hasil observasi. Nanti juga Ibu akan memberikan tugas mengenai materi kita hari ini. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa sih arti dari laporan hasil observasi, bagaimana cara pembuatannya, kebahasaannya, dan lain sebagainya. Baik, Ibu izin share screen ya di sini. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh laporan teks hasil observasi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita laksanakan ya. Baik, KD 3.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Lalu KD 4.7 menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. 3.8 menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Lalu ada 4.8 yaitu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian teks laporan hasil observasi. Di sini ada secara umum juga menurut para ahli. Baik. Nah, pengertian secara umum teks laporan hasil observasi merupakan suatu teks yang berisi tentang penjabaran atau pemaparan mengenai hasil pengamatan. Nah, penyusunan teks ini juga harus dibuat dengan struktur yang jelas agar dapat dipahami dengan baik. Sebab isinya nanti teks ini pada dasarnya berisi tentang berbagai informasi yang bermanfaat untuk bidang pengetahuan. Sedangkan menurut para ahli, di sini ada menurut Kosasih.
Nah, Kosasih ini berpendapat bahwa teks hasil observasi merupakan suatu teks yang menyajikan informasi hasil analisis yang telah tersistematis berdasarkan sudut pandang keilmuan. Nah, nanti teks ini nantinya tidak hanya mencantumkan suatu hasil observasi, melainkan juga semua informasi yang telah didapatkan dari observasi. Lalu ada Nawawi dan Martini. Mereka berpendapat bahwa teks hasil observasi merupakan tulisan yang berisi tentang hasil pengamatan dan pencatatan yang ditulis secara urut. Selanjutnya ada Sugiono yang menjelaskan bahwa teks hasil observasi merupakan suatu catatan yang berisi mengenai keseluruhan proses pengamatan terhadap situasi dan kondisi. Lalu yang terakhir ada Sudjana yang mengatakan bahwa teks hasil observasi merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mengukur sebuah tindakan individu dalam suatu peristiwa. Baik, slide selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat universal. Nah, bagaimana maksudnya? Artinya, hasil laporan observasi ini bersifat lebih luas dan objektif, sehingga laporan justru tidak fokus secara spesifik. Yang kedua, ada objek observasi tunggal. Objek yang diamati untuk teks observasi ini biasanya adalah objek yang tunggal. Artinya objek yang diamati ini adalah objek yang spesifik, meskipun hasil dari penulisannya nanti bersifat universal. Jadi ada kaitannya dengan ciri yang pertama tadi. Lalu ada fakta. Sumber dari observasi yang dilakukan juga penting berdasarkan fakta yang di lapangan, jadi tidak bisa mengada-ada atau membuat-buat. Lalu lengkap, di sini berarti hasil observasi ditulis secara lengkap dan sempurna dalam penulisannya. Lalu terbarukan atau relevan, yang artinya, ada yang tahu? Yang artinya penelitian yang dilakukan harus mengangkat isu yang sedang hangat dibicarakan atau masih relevan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada bukan opini pribadi. Jadi teks hasil observasi ini juga dituliskan bukan dengan opini pribadi yang tidak berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Objek yang diobservasi ini harus jelas dan valid. Berkesinambungan. Nah, berkesinambungan ini memiliki keterkaitan antara satu kelas dengan subkelas yang dilaporkan. Baik, lalu slide selanjutnya ada tujuan teks laporan hasil observasi. Nah, di sini sudah terlihat yaitu menyelesaikan suatu persoalan atau yang sedang terjadi. Lalu yang kedua, menemukan teknik baru untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Yang tiga, sebagai dasar pengembalian keputusan atau yang disebut efektif. Lalu yang keempat ada melakukan kontrol atau evaluasi terhadap suatu barang atau fenomena. Dan yang kelima adalah mengetahui perkembangan suatu peristiwa. Lalu slide selanjutnya, ciri kebahasaan. Sudah terlihat ya. Yang pertama, memakai kata frasa nomina. Jadi teks laporan hasil observasi ini memakai frasa nomina atau kelompok kata benda. Kemudian nanti frasa tersebut diikuti teks deskripsi. Contohnya makan di dapur. Kalimat tersebut berisi makanan sebagai kata benda dan di dapur sebagai kata penjelas untuk deskripsi sebelumnya. Jadi frasa kalimat tersebut
adalah semua makanan yang ada di dapur. Lalu ada frasa relasional. Nah, verba rasional ini, verba rasional. Verba rasional dipakai untuk istilah tertentu di bidang tertentu juga. Jadi kata verba antara lain yaitu terdiri atas, disebut, termasuk, merupakan, digolongkan. Nah, contoh kalimat verba rasional yaitu pensil merupakan salah satu alat tulis. Nah, selain verba rasional, teks laporan observasi memakai kata verba aktif. Nah, kata-kata tersebut tidak memiliki imbuhan kata ya. Contohnya makan, minum, tidur gitu. Selanjutnya memakai kata penghubung. Nah, teks laporan hasil observasi memiliki kata penghubung penambah dan serta. Nah, kata penghubung persamaan, sedangkan, namun, melainkan, persamaan, tetapi, serta kata penghubung pilihan atau. Memakai istilah keilmuan. Nah, itu contoh kalimat keilmuan yang degeneratif, mutualisme, simbiosis, karnivora, osteoporosis. Nah, kata tadi artinya adalah penelitian yang dilakukan harus mengangkat isu yang sedang hangat dibicarakan atau masih relevan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bukan opini pribadi. Teks hasil observasi ini juga dituliskan bukan dengan opini pribadi yang tidak berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Objek yang diobservasi ini harus jelas dan valid. Berkesinambungan artinya hasil laporan harus memiliki keterkaitan satu kelas dengan subkelas yang dilaporkan. Baik, selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di sini strukturnya ada 4. Yang pertama judul. Nah, anak-anak di sini tentunya menjadi hal yang wajib ya dituliskan di sebuah tulisan. Bahkan mungkin tidak hanya laporan teks hasil observasi, disarankan penulisan judul ini berisi tentang informasi dari hasil observasi. Lalu yang kedua ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini menjadi pembuka dari teks hasil observasi atau berada di paragraf pertama. Nah, pernyataan umum ini berisi mengenai latar belakang atau asal-usul dan juga penjelasan secara umum mengenai objek yang diobservasi. Lalu ada deskripsi bagian dan manfaat. Deskripsi bagian dan manfaat ini merupakan penjelasan detail atau perincian dari objek yang diamati. Tujuan penulisan deskripsi bagian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap para pembaca. Nah, apa yang membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi? Yang pertama, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu atau belum? Ada yang tahu? Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama, teks laporan hasil observasi itu menggambarkan bentuk, ciri, dan sifat objek secara umum. Nah, sedangkan teks deskripsi menggambarkan kesemua itu secara lebih spesifik. Yang kedua, teks laporan hasil observasi lebih menekankan pada pengelompokan objek ke dalam jenis sesuai dengan ciri pada umumnya. Sementara teks deskripsi menekankan pada uraian bentuk, ciri, dan keadaan suatu objek pada tempat dan waktu tertentu. Nah, yang terakhir, teks laporan hasil observasi berkaitan dengan hubungan antara kelas dan subkelas yang ada di dalamnya.
Nah, sedangkan teks deskripsi berkaitan hanya dengan hubungan antara keseluruhan objek dengan bagian-bagiannya. Gitu. Lalu cara mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Bagaimana caranya? Yang pertama, pendahuluan yang berisikan latar belakang, masalah, prosedur penyelesaian, dan sistematika pembahasan. Yang kedua, ada pembahasan yang berisi uraian hasil kajian yang dilengkapi dengan data. Lalu yang ketiga berupa kesimpulan atau pemaknaan kembali dari objek observasi tersebut. Nah, kesimpulannya, teks laporan hasil observasi atau disingkat dengan LHO merupakan suatu teks yang berisi tentang penjabaran atau pemaparan mengenai hasil pengamatan. Penyusunan teks ini harus dibuat dengan struktur yang jelas agar dapat dipahami dengan baik, sebab isinya teks ini pada dasarnya berisi tentang berbagai informasi yang bermanfaat untuk bidang pengetahuan. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai yang telah dibahas tadi, yang membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi, yaitu lebih menekankan pada pengelompokan objek ke dalam jenis sesuai dengan ciri pada umumnya. Sementara teks deskripsi merupakan lebih ke menekankan pada uraian bentuk ciri, bentuk, dan keadaan suatu objek pada tempat dan waktu tertentu. Nah, di sini Ibu akan memberikan kuis. Nah, kuis ini bisa mengetahui apakah anak-anak memahami apa yang Ibu sudah jelaskan tadi. Nah, kuis ini akan Ibu berikan waktu deadline hingga nanti pukul 4 sore ya. Dikumpulkan dalam bentuk file saja, lalu dikumpulkan di grup kelas, diberikan nama, absen, dan juga keterangan waktu pengumpulannya ya, agar terlihat mengumpulkan pada jam berapa. Nah, setelah kuis Ibu berikan, selanjutnya Ibu mempunyai tugas kelompok. Ya, jadi anak-anak buatlah kelompok yang beranggotakan 3 orang ya. Di sini Ibu memiliki 2 teks yang berjudul Danau 3 Warna, dan di sini ada Anggrek Bulan. Ibu minta sebutkan dan jelaskan perbedaan juga persamaan dari kedua teks tersebut. Ini dikerjakan dalam bentuk file, lalu dikumpulkan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Untuk tugas kelompok ini Ibu berikan waktu hingga H-1 sebelum pertemuan selanjutnya ya. Dikumpulkan di Google Drive. Minta tolong kepada ketua kelas untuk membuat link Google Drive pengumpulan ya. Baik. Oke. Ini sudah lengkap. Nah, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan bisa melalui WA Ibu ya. Pada pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai literasi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, anak-anak bisa belajar terlebih dahulu di buku paket. Selanjutnya ada tugas dari pertemuan hari ini, mohon untuk diperhatikan. Karena ini untuk penambahan nilai juga latihan kalian. Dikerjakan dengan ikhlas, agar menjadi berkah untuk kita semua. Nah, daripada kita banyak aktivitas yang kurang bermanfaat, lebih baik
kita memanfaatkan waktu yang singkat namun dapat menciptakan sebuah perubahan. Jadi pada orang yang cerdas memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi tetap semangat dalam belajar, tidak boleh menyerah ya, agar kita mendapatkan berkah begitu. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu pada pertemuan ketiga ya. Semoga ilmu yang kita dapat bisa berguna untuk kita ke depannya. Ibu juga mohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan yang kurang mengenakan. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.